I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Kanova dalam ibadah raya Yehuda Kids. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah, Kanova mau membacakan beberapa peraturan ya. Yang pertama, adik-adik harus tetap memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, adik-adik dilarang jangan sambil makan ataupun sambil minum. Dan yang ketiga, adik-adik jangan sambil bermain atau sambil tidur-tiduran ya. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang ada dalam surga, selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang cerah ini Bapak. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Kau berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita mau memuji nama Tuhan. Karena Kau undang adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian sambil senyum ya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Kau itu Dia. Yesus, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana-Ku pergi. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, ku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana-Ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Ya adik-adik, masih semangat memuji nama Tuhan ya. Kita mau katakan Yesus di dalam rumah, kita senang. Jangan lupa sambil senyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy,
Yesus, terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kami bersiap Tuhan untuk mendengarkan isi firman-Mu, pimpin kami dan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini Kak Evi mau menceritakan tentang sebuah perumpamaan pokok anggur yang benar. Adik-adik bisa baca di Yohanes 15 ayat 1-8. Yuk sama-sama kita dengerin ceritanya. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar di dalam api. Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya sangat manis. Kemudian, Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak lagi. Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapatkan banyak sekali buah anggur. Bapa sangat bersuka cita, bergembira, karena ranting kanan yang berbuah sangat banyak. Pengusaha itu adalah Bapa di sorga. Pokok pohon itu adalah Tuhan Yesus. Ranting atau carang itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan buah itu adalah sifat kita sebagai anak-anak Tuhan. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara memuliakan Bapa di sorga. Inilah buah roh dengan 9 rasa. Yang pertama ada kasih, lalu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang pokok anggur yang benar. Di dalam cerita dikatakan bahwa pengusahanya itu adalah Bapa. Pokok pohonnya adalah Tuhan Yesus. Ranting atau carang-carangnya itu adalah kita sendiri dan buah-buah itu adalah sifat-sifat kita. Dan dikatakan juga ada 2 ranting. Ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah itu dipotong lalu dibakar di dalam api. Sedangkan ranting yang berbuah, dia juga tetap dipotong dan dibersihkan. Dipotong dari daun-daun yang kering, dibersihkan dari ulat-ulat yang ada, ya kan, agar dia bisa tumbuh subur dan berbuah lebih banyak lagi. Gitu pula juga dengan hidup kita adik-adik. Segala penghalang yang membuat kita bertumbuh, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, itu harus dibersihkan dari hidup kita. Contohnya apa kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik? Suka melawan orang tua, suka berbohong, malas berdoa, malas baca firman, itu semua harus dihilangkan dari hidup kita agar kita bisa bertumbuh dan berbuah yang banyak. Ya, apa sih yang bisa membuat kebiasaan-kebiasaan buruk itu hilang dari hidup kita? Kita mau baca ya sama-sama di ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya adik-adik, jadi ketika adik-adik ingin kebiasaan-kebiasaan buruk itu hilang dari hidup adik-adik, adik-adik ingin bertumbuh dan berbuah, adik-adik harus rajin membaca firman ya. Dan ketika kebiasaan-kebiasaan buruk adik-adik sudah Tuhan bersihkan, ketika adik-adik sudah bertumbuh bahkan berbuah, adik-adik harus tetap tinggal di dalam Tuhan ya, sehingga Tuhan tetap tinggal juga di dalam kita. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak akan bisa bertumbuh, berbuah jika tanpa Tuhan. Contohnya, ketika adik-adik akan mengikuti ulangan di sekolah, adik-adik sudah belajar dengan sangat giat, tetapi adik-adik tidak berdoa, adik-adik pasti akan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Tetapi ketika adik-adik sudah belajar dengan giat, adik-adik juga berdoa, maka hasil yang adik-adik dapatkan akan sangat memuaskan. Ya, bagaimana sih cara tinggal tetap di dalam Tuhan? Yang pastinya yang pertama adik-adik harus rajin berdoa, adik-adik harus rajin membaca firman. Tapi bukan hanya rajin membaca saja, adik-adik juga harus melakukannya dalam kehidupan adik sehari-hari, ya kan? Dan adik-adik juga harus mentaati apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan semuanya ada di dalam firman Tuhan. Ya,
Kita mau baca sama-sama di ayat yang ke-7, dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Wow, dahsyat ya firman Tuhan. Jadi dikatakan ketika adik-adik tinggal tetap di dalam Tuhan dan adik-adik melakukan firman Tuhan, apa saja yang adik-adik inginkan, apa saja yang adik-adik mau, adik-adik tinggal minta sama Tuhan dan Tuhan akan berikan kepada adik-adik. Adik-adik mau apa? Adik-adik mau tas baru, sepatu baru, buku baru. Adik-adik tinggal minta sama Tuhan dan Tuhan pasti akan berikan kepada adik-adik. Asalkan adik-adik tetap tinggal di dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Amin ya adik-adik. Ya, dan ketika adik-adik melakukan firman Tuhan dan adik-adik tetap tinggal di dalam Tuhan, adik-adik bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita akan hidup diberkati, kita bertumbuh, kita berbuah, ya kan, kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kita bisa menjadi saksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, ada amin adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap hidup di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, agar adik-adik terus bertumbuh dan terus berbuah. Ya adik-adik, untuk tugas di minggu ini, KFI minta adik-adik buat video tentang hal-hal positif apa saja yang adik-adik dapatkan dari cerita tentang pokok anggur yang benar ini. Dan apa saja sih buah-buah roh itu? Ada 9 buah roh. KFI minta adik-adik sebutkan, dan apakah adik-adik sudah melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Video ini paling lambat dikumpulkan di hari Selasa tanggal 8 September 2020. Bagi adik-adik yang merupakan warga Jemaat GPI Yehuda, bisa mengirimkan video ini ke dalam grup WhatsApp Sunday School GPI Yehuda. Dan bagi adik-adik yang bukan merupakan Jemaat GPI Yehuda, juga bisa ikut mengumpulkan tugasnya. Adik-adik bisa mengirimkan ke email KFI di sylviafebiola1995@gmail.com. Shalom, pesan-pesan yang saya dapatkan dari cerita yang awan dan tiang api adalah kita harus berani karena Tuhan memimpin dan menopang kita dengan tiang awan dan tiang api adalah bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Tuhan selalu menjaga kita dalam keadaan apapun, dan Tuhan selalu mengasihi kita dalam keadaan apapun. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Bapa atas kesehatan yang selalu Engkau limpah-limpahkan atas kehidupan kami Tuhan sampai saat dan detik ini Bapa. Dan kami juga mengucap syukur atas segala yang berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Dan Tuhan, pagi hari ini kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan mengenai pokok anggur yang benar Bapa. Kami ingin Tuhan menjadi ranting-ranting yang terus bertumbuh dan berbuah lebat Bapa, dan kami ingin Tuhan agar hidup kami bisa menjadi saksi bagi banyak orang sehingga nama-Mu dipermuliakan Yesus. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini juga kami mau berdoa Tuhan bagi setiap adik-adik Bapa yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Bapa. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang selalu jaga sertai kemanapun mereka melangkah Tuhan. Biarlah mereka selalu taat dan setia akan Engkau, selalu rajin berdoa dan rajin membaca firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap mereka Bapa. Biarlah Tuhan pendidikan mereka juga Tuhan Engkau yang berkati Bapa. Berikanlah mereka hikmat marifat yang daripada-Mu, bahkan kepintaran yang daripada-Mu Tuhan. Engkau curahkan atas setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau buat mereka menjadi berbeda dengan teman-teman yang lainnya Bapa. Engkau jadikan mereka kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan yang penuh harapan sudah Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dan Bapa, pada pagi hari ini kami mau bersepakat Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, kuasa roh-roh di dunia
dunia ini Bapa, yang ingin membuat anak-anak-Mu Tuhan jatuh ke dalam dunia, yang ingin membawa anak-anak-Mu jauh dari janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau bersepakat, kami mau tangking patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan menyertai anak-anak-Mu, memimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan, melingkupi setiap anak-anak-Mu Bapa, sehingga kasih karunia damai sejahtera daripada-Mu melimpah-limpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sungguh baik bagi setiap kami, karena Engkau selalu menjaga kami Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami Bapa Engkau yang pegang, dan hidup kami Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. The way, the truth, and the life we live by faith.